Recording in progress. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai akhir hayat kita nanti kita tetap istiqomah memegang ajaran yang beliau sampaikan, yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ya. Alhamdulillah sore ini cukup cerah setelah seharian tadi diguyur hujan, ya. Semoga ibu-ibu yang di sini ini masih ibu-ibu ya yang bergabung, ya. Nanti semoga dalam perjalanan semakin bertambah. Kita akan kembali mengadakan webinar yang insya Allah sore ini kita akan menyimak, ya, pelajaran hikmah, ya, cerita dari bunda kita, Bunda Ati Fitriah, yang biasa dipanggil Bu Fitri. Nah, ini ya, seorang muslimah, seorang ibu rumah tangga dengan segudang aktivitas yang luar biasa, yang berhikmat untuk umat, ya. Insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan Allah, ya. Dan kita semua di sini adalah orang-orang terpilih yang insya Allah ya beruntung sekali bisa bertemu dengan beliau yang sudah banyak beredar di sekitaran Tangsel, ya, Bu Fitri, ya. Ya, sekilas info tentang Bu Fitri ini, ya. Tak kenal maka kita kenalan, ya. Nah, Bu Fitri ini nama lengkapnya Ibu Ati Fitriah, SAG, ya. Sekilas biodata beliau, lahir 27 Oktober 1975, seorang ibu dari 4 orang putra dan putri, tinggalnya di Puri Cirende Permai, Tangerang Selatan. Nah, organisasi yang diikuti oleh beliau adalah Salimah, ya, Salimah Tangsel, ya, Persaudaraan Muslimah Tangerang Selatan. Kemudian Ketua Majelis Taklim Darul Muttaqin, ya, Masya Allah, ya. Kemudian riwayat pendidikan beliau ini bersekolah di SMP Negeri 11 Jakarta, ya. Kemudian SMA di SMA Negeri 70 Jakarta, kemudian menimba ilmu kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan PAI. Nah, selanjutnya untuk lebih jauh dengan beliau, kita simak paparan dari Bunda Ati Fitriah. Kami persilahkan, Bunda, silahkan. Baiklah, jazakillah khair, Bu Nuning, sudah memberikan kesempatan. Ibu-ibu, sahabat Hikari, kita mulai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, bahagia, ya, dan senang karena pada akhirnya sore hari ini Allah masih berikan, ya, di sisa umur-umur saya dan umur-umur ibu semua juga, ya, masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dengan keluarga besar, ya, sahabat Hikari, yang mudah-mudahan silaturahim ini bisa berkepanjangan, ya, hingga ke surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat terdiri salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada manusia terbaik di zaman ini dan hingga akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan untuk melakukan sunnah-sunnah yang sudah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah pantaskan kita juga untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sahabat Hikari yang dirahmati oleh Allah,
Kalau kita lihat ya, dari temanya membangun cinta dalam rumah tangga, itu terpikir oleh kita bahwasannya membangun rumah tangga itu butuh cinta. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya cinta itu bukan segala-galanya, tapi tanpa cinta itu kita berasa hampa, ya, dan hambar. Dan kemudian ketika kita tidak mendapatkan cinta, itu kita kurang bergairah ya dalam menghadapi keluarga kita. Dan seolah-olah mungkin kehidupan kita tuh kok kayaknya kaku gitu ya. Sementara hubungan kita dengan suami, pasangan kita, ya madal haya gitu ya, untuk sampai akhir zaman, sampai seumur hidup ya. Dan kemudian pasangan udah ya tadi, terus kemudian kepada anak-anak kita, itu perlu cinta yang perlu kita bina, yang perlu kita pupuk, yang perlu kita tanam, kita tumbuh suburkan. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kehidupan dalam rumah tangga kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Ya, seperti yang disampaikan tadi sama Bu Nuning. Ibu-ibu Hikari, ya sahabat Hikari yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita melihat bahwa membangun cinta dalam rumah tangga itu, kita bilang membutuhkan cinta. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa kita membangun rumah tangga itu membutuhkan cinta, itu secara otomatis kalau dalam kehidupan kita sebagai agama Islam, sebagai seorang muslim, ya seorang muslimah, maka itu biasanya kita kaitkan dengan kehidupan kita dalam sesuai dengan agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Yaitu ketika kita inginkan bahwa membangun cinta dalam rumah tangga itu pasti ada kaitannya dengan bagaimana kita membangun keimanan dalam rumah tangga kita. Nah, karena itulah ya, mungkin kalau kita di sini melihat ya, mungkin ada teman saya di sini, ada Bu Vivi, itu sebenarnya udah pakar banget ya dalam hal parenting, dalam hal keluarga. Tapi di sini kenapa kok masih ada ya tema yang disampaikan itu bagaimana membangun cinta dalam rumah tangga? Karena kita yakin pasti ketika kita melihat bahwa secara teori kita mungkin bisa aja lulus ya. Tapi ketika kita melihat prakteknya, ternyata membangun cinta dalam rumah tangga itu tidak semudah yang kita sampaikan. Ya, itu harus kita pelan-pelan ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan cinta ya sesuai dengan yang tadi sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana caranya? Nah, itu yang harus kita dapatkan. Kalau kita di awal-awal pernikahan misalnya, di awal-awal pernikahan itu setiap tamu yang datang dalam acara walimahan kita, dan kemudian entah itu saudara kita, entah itu sahabat sejati kita, entah itu bestie, siapalah gitu ya, itu pasti mereka mendoakan kebaikan buat kita, yaitu mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan biasanya juga dikatakan mudah-mudahan nanti segera mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Tapi pada kenyataannya, kadang-kadang keinginan kita untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah justru dinodai oleh kita sendiri. Kenapa demikian? Karena mungkin kita kurang menggali ilmu, karena mungkin kita juga kurang mendatangi atau berakrab-akrab ya dengan orang-orang yang solihah, atau mungkin kita ikut komunitas arisan, tapi arisan-arisan yang yang mungkin kalangan yang sebenarnya kurang islami. Kita boleh ya ibu-ibu, kita misalnya ikut kegiatan apa saja gitu ya, tapi mudah-mudahan dari kegiatan apa saja atau komunitas mana saja kita boleh, asalkan mungkin kita melihat kira-kira apakah akan mendatangkan manfaat buat kita. Sehingga mungkin ketika kita berada di lingkungan yang soleha, kita akan menjadi soleh. Tapi ketika kita keluar dari kajian, ya keluar dari misalnya kita ikuti kajian terus kemudian kita selesai, ya udah selesai aja. Ilmu itu hanya kita dapatkan ketika saat duduk di kajian. Tapi ketika kita berada di luar kajian, tidak ada lagi yang bisa mengingatkan kita. Ya, karena maka itu ya baiknya memang tema tentang membangun cinta dalam rumah tangga itu
harus senantiasa diingatkan kembali, disegarkan kembali dalam pikiran kita. Dilihat lagi apakah sebenarnya tujuan dari kita mengadakan pernikahan ya dengan pasangan. Apakah hanya karena kita cinta ataukah ada selain itu? Karena kalau kita cuma bilang cinta aja, cinta itu bisa pudar lama-lama kalau tidak dirawat. Makanya kita di sini nanti akan berbicara atau membahas sebenarnya ada nggak sih langkah-langkah untuk meraih atau mendapatkan kembali cinta yang memang diinginkan oleh kita. Sahabat Hikari yang dirahmati oleh Allah, seperti kalau kita lihat ya, tadi ya disampaikan bahwa kita ingin mengulang, kita ingin senantiasa diingatkan. Sebenarnya diingatkan dalam keluarga, dalam rumah tangga itu bukan hanya pasangan muda, ya. Wabil khusus justru adalah pasangan yang sudah puluhan tahun, yang kadang-kadang karena kehilapan kita, maka cinta itu kian memudar. Cinta itu selain memudar juga mungkin tidak memberikan gairah yang baik, ya. Dan kemudian satu lagi bisa jadi lama-lama akan hilang ketika kita nggak rawat. Nih contohnya nih, kalau kita misalnya nih dicolek gitu sama suami kita. Nah terus kita kadang-kadang suka bilang apa? Misalnya, ih Abi genit amat sih gitu ya. Ngapain sih colek-colek, anak udah pada gede tahu malu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ya mungkin baiknya mungkin karena kita udah nggak ada rasa. Kalau kita mungkin awal-awal pernikahan yang kita rasakan ketika berdekatan dengan pasangan hidup kita, itu rasanya deg-degan karena memang kita nggak kenal awalnya. Nah, terus kemudian tumbuh cinta karena memang dilandaskan karena keimanan. Tapi kalau sekarang, soalnya ada tuh yang mengatakan kepada saya gitu ya, saya kok kenapa ya kalau dideketin sama suami saya itu nggak ada rasanya tuh hampa gitu ya. Jadi nggak ada rasa kepengen deket, kepengen diberikan kasih sayangnya gitu ya. Nah itu satu tanda bahwa sebenarnya karena ulah kita maka Allah mencabut keberkahan hidup dalam rumah tangga kita tanpa kita sadari. Sedikit demi sedikit itu akan tergerus kalau kita tidak menjaga keimanan kita. Sahabat Rikari ya yang dirahmati oleh Allah, juga ketika kita mengadakan pesta walimahan yang ada di dalam undangan digital kita itu biasanya adalah surat atau ayat pamungkas, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Ya, yang disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi di situ dikatakan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah kita yang tadinya sendiri dijadikan apa? Jadi berdua. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakuma mawaddah wa rahmah. Nah, jadi di situ disampaikan kenapa adanya tali pernikahan. Supaya kita mendapatkan ketentraman, mawaddah wa rahmah, saling kasih menyayangi dan saling cinta. Nah, ini adalah salah satu dalil kenapa ya kita perlu membangun cinta dalam rumah tangga kita. Nah, salah satunya adalah ini ada beberapa ya yang akan saya sampaikan ya. Ada beberapa langkah untuk meraih bagaimana mendapatkan kembali cinta, sakinah, mawaddah warahmah. Oh iya, mungkin kadang-kadang kita suka baca ya, ada orang mengatakan bahwa samawa. Kalau sakinah, mawaddah, wa-nya itu sebenarnya artinya dan. Jadi sebenarnya kita benar kalau kita mengatakan samara. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Karena wa itu dan, jadi biasanya kalau dalam bahasa Arab itu tidak disebutkan. Jadi intinya itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Yang pertama adalah langkah-langkah untuk meraih atau mendapatkan ya atau membangun bagaimana cinta dalam rumah tangga kita itu adalah mempererat hubungan kita dengan Allah atau meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kualitas keimanan kita. Kadang-kadang kita ngerasa, oh aku hari ini sudah melakukan sholat wajib 5 rakaat. Terus kemudian saya sudah baca Al-Quran. Terus kemudian kita
ketika kita merasa itu menjadi suatu ibadah yang bagus, yang sudah bagus menurut kita, terus kita tidak menambah lagi ibadah-ibadah kita, maka itu sebenarnya kurang. Yang namanya yang Allah lihat dari orang-orang beriman itu sebenarnya bukan kewajibannya lagi. Tapi bagaimana orang beriman itu kewajiban adalah sudah sesuatu yang melekat dalam diri kita. Terus apalagi yang kita perhatikan adalah sunnah-sunnah nawafil kita yang kita lakukan. Kita perlu menguatkan keimanan kita dengan melakukan misalnya sholat duha, sholat malam, entah mau sholat hajat ketika kita memiliki hajat, ya. Karena mungkin ibu-ibu pernah ya mendengar bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita bersujud, kita berbisik di bumi, tapi terdengar doa kita sampai kepada arasy-Nya Allah. Ya, itu adalah memang keutamaan sholat. Sehingga kata Allah ketika yaumul hisab, malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini ternyata dari sholat-sholat wajib yang dilakukannya itu tidak membawa kepada kenikmatan dia mendapatkan amalan yang lebih baik untuk mencapai dia ke dalam surganya Allah. Terus kemudian kata Allah, lihatlah sholat-sholat sunnahnya. Nah, berarti kita perlu adanya tambahan selain sholat-sholat wajib kita. Ya, itu tadi mempererat hubungan kita dengan Allah. Kita meminta kepada Allah itu sampai detail. Kita juga meminta kepada Allah itu, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga Firdaus-Mu. Itu Allah itu senang ketika kita meminta secara detail. Kamu masuk surga yang mana? Ketika kita meminta surga Firdaus, ya, itu kan secara detail kita sebutkan namanya. Mudah-mudahan Allah memampukan anggota tubuh kita untuk mencapai ke amalan mencapai surga Firdaus. Jadi meminta kepada Allah itu harus detail. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kayaknya kita beranggapan bahwa Allah udah tahu kok apa yang kita mau. Bukan itu yang Allah inginkan, tapi Allah ingin ketika kita berdoa mengharap, menghibah kepada Allah dengan mengulang-ulang doa kita, maka itu yang Allah akan mengatakan bahwa ud'uni fastajib lakum. Doalah kepadaku maka Allah akan kabulkan. Ya. Jadi itu ya, kita minta doa kepada Allah itu harus yang hiperbol. Kalau dalam bahasa Indonesia itu hiperbol itu harus berlebih-lebihan, harus muluk-muluk. Kita minta ke suami kita aja mungkin karena muluk-muluk ya. Ya, muluk-muluknya macam-macam lah ya. Tapi kita minta kepada Allah itu muluk-muluk nggak apa-apa. Itu tanda kita perlu dengan Allah. Allah suka kalau dibutuhkan. Nah, jadi yang namanya membangun cinta dalam rumah tangga yang sudah tadi saya sampaikan sangat berbanding lurus dengan bagaimana membangun keimanan dalam keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Muzammil ya, Bu-Ibu ya. Surat 73 itu dalam ayat 5 dan ayat 6-nya itu sudah diajarkan bagaimana salah satu membangun keimanan kepada Allah. Yang pertama adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Qumil laila itu artinya kita diminta untuk bangun salat malam. Kadang-kadang yang membuat kita dikalahkan ya hawa nafsu. Jadi kita memandang ibadah kepada Allah itu kadang-kadang bukan dengan keimanan, tapi dengan hawa nafsu. Ketika kita lagi malas, maka kita nggak berangkat ke wudhu ya, untuk wudhu ya, ke toilet. Kadang-kadang mungkin kita, cuman untuk membuang hajat kita saja, tapi tidak disertai dengan wudhu. Padahal ketika kita merasa dingin dan itu membuat kita susah payah untuk melakukan wudhu, misalnya malam-malam ini kan suka nih hujan ya, terus kita kedinginan ya, terus kita enggan untuk berwudu, tapi kita paksakan diri kita untuk berwudu karena Allah mengatakan ketika seorang hamba sholat di malam hari, maka cahayanya akan sampai ke arasy-Nya Allah. Saking sedikitnya, tidak banyak, makanya kenapa penghuni neraka itu lebih banyak daripada penghuni surga. Ya, jadi ketika kita sholat malam tahajud itu akan terlihat
ya, pancaran cahaya sampai ke arasnya Allah. Ya Allah, ya, kita mempersembahkan ini untuk Allah, tapi Allah menyambutnya. Ya Allah, lihat, ya, Allah melihat gitu, memberitahukan kepada malaikat, lihat, hambaku sedang bermunajat kepadaku. Maka kalau orang-orang yang beriman itu ibaratnya kita melakukan apa ya namanya ibadah di malam hari itu seperti jadi kita seperti rahib ya yang berdoa bermunajat kepada Allah, bagaikan rahib di malam hari dan bagaikan singa di siang hari. Ya, singa di siang hari adalah kita diberikan kekuatan untuk mencari nafkah ya, mungkin kalau suami kita, dan untuk menghidupi, untuk kehidupan, untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama tadi bangun malam. Qumil laila illa qalilan. Terus kemudian yang kedua, kita disuruh apa? Diperintahkan membaca Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila. Kita diminta untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Ya. Jadi ketika menjelang subuh kita melakukan sholat qiyamul lail dan kemudian kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu nggak mesti banyak kalau kita belum sanggup. Karena kita nggak mungkin melakukan sesuatu ibadah itu dengan instan. Nggak pernah membaca 1 juz, kemudian 1 juz kita akan ngos-ngosan. Tapi sesuai lah, misalnya, oh sekarang 2 halaman, 3 halaman, tapi tetap aja ada yang namanya peningkatan. Dalam rumah tangga kita pengen berkah. Yang namanya berkah itu artinya adalah ziyadatul khair. Ada kebaikan yang tiap hari, tiap saat kita lakukan. Jadi kalau nggak ada kebaikan, maka Allah akan cabut keberkahan dalam hidup kita. Nah kemudian, supaya apa? Bangun malam dan kita membaca Al-Quran. Yang pertama disebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 5 adalah kita akan diberikan kekuatan. Yang pertama adalah qaulan tsaqilan. Qaulan tsaqilan itu adalah kata-kata yang berbobot. Apa hubungannya dengan cinta? Ketika kita beriman yang baik kepada Allah, melakukan keimanan yang baik kepada Allah, maka Allah akan timbulkan cinta orang-orang kepada kita. Ketika kita cinta kepada Allah, maka penduduk bumi akan cinta kepada kita. Jadi qaulan tsaqila itu adalah kata-kata yang berbobot. Mudah-mudahan dari kata-kata yang keluar atau lisan yang keluar dari kita itu akan bisa melembutkan orang lain, akan bisa bermanfaat buat orang lain, akan bisa membuat orang lain itu tergerak untuk melakukan aktivitas yang lebih banyak lagi. Kadang-kadang dalam sehari orang-orang yang beriman itu berfastabiqul khairat. Ada yang dari bangun sampai kemudian tidur lagi itu melakukan 9 aktivitas. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang tidak sama sekali. Maka itu adalah sesuai dengan kadar kemampuan. Ketika Allah melihat kita mampu melakukan yang 3 dan kita akan berusaha lagi, maka besok Allah akan memberikan kemampuan kita untuk melakukan kegiatan yang lebih banyak lagi. 4, 5, bahkan lebih dari itu. Ya, insya Allah. Dan kemudian yang kedua, supaya apa kita bangun malam dan sholat dan tilawah Quran. Yang kedua adalah dalam ayat 6-nya, asyaddu wa ta'aw wa aqwamu qila. Ketika kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk melakukan kebaikan di pagi harinya. Ya. Jadi kita Allah akan memberikan kemampuan kepada kita supaya lebih kuat menjalankan kehidupan. Yaitu baik melawan ATHG ya, melawan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ini ingat kita pelajaran di SMP ya, pelajaran Pancasila ya. Tapi sebenarnya bisa juga ya, kita jadikan sebagai itu adalah penguat ya, penguat supaya kita bisa menghadapi rintangan, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ya, jadi dalam kehidupan itu kita tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa, karena yakin ya Allah akan memberikan solusi atas permasalahan kita. Nah, kemudian cara membangun cinta kepada anak salah satunya adalah mungkin ketika kita melihat anak kita ngambek, kita kadang-kadang aduh harus bagaimana ya, kalau saya datengin anak, kemudian kita usap, kalau dia kan perempuan ya, misalnya anak saya yang pertama, kedua tuh perempuan ya, kita pegang, terus kita pegang tangannya,
Kenapa kakak? Kakak kurang suka saran dari Umi dan Abi. Kalau kakak suka, bilang. Tapi kalau kakak nggak suka, kakak sedang ngambek, ajarin Umi Abi ya. Bantu untuk bisa memahami kakak. Gitu. Karena kalau tiba-tiba anak diam, kita bingung ya. Aduh, gimana nih, suruh ngapain ya? Kita nggak bisa. Tapi kita minta sama anak-anak kita, bantu Umi, bantu Abi, ajarin bagaimana bisa memahami kakak, bagaimana bisa memahami Dede. Gitu. Ya, itu caranya salah satunya ya. Seperti kalau kita lihat bagaimana saking cintanya Ibunda Imam Asy-Syafi'i itu membangun cinta kepada anaknya. Karena dia ingin anaknya itu menjadi orang-orang yang baik, ya, mendapatkan di lingkungan yang baik dan mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat, maka Imam Syafi'i kecil usia 4 tahun itu dari Mesir dibawa ke Mekah oleh ibunya. Itu perlu pengorbanan yang besar. Perlu perjuangan keimanan. Ya, dibawa untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Padahal sebenarnya secara hati, Ibunda Imam Asy-Syafi'i itu sama kayak kita, ya Allah, aku berpisah dengan anakku, tapi ini mudah-mudahan demi kebaikan anakku. Dulu seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah pendapatnya dijadikan panutan bagi orang-orang umat Islam. Dan kemudian ada satu hal ya yang mudah-mudahan kali kalau kita lihat sepele. Kalau kita lihat nih ya, tanda-tanda ibu-ibu rumah tangga mendapatkan kasih sayang yang terpenuhi dan merasa dilindungi oleh suaminya, itu sudah bisa dipastikan dia akan bisa mampu diberikan kemampuan untuk mengurus rumah tangganya dengan baik. Rumah tangganya beres, ngurus anak-anak beres, tidak pakai ngomel-ngomel, terus juga kemudian pokoknya segala urusan itu bisa dilakukan dengan baik saat itu. Ketika dia merasa disayang atau dilindungi oleh suaminya. Bahkan kadang-kadang kita ngerasa, ya Allah, suami kita ini kok perhatian banget, dan suami kita ini kok ngelindungi kita banget. Jadi kita ngerasa, ya Allah, dia suami yang paling ganteng sedunia. Ya, jangan dilihat dari wajahnya, tapi kita merasa bahwa memang ketika kebutuhan kita sudah terpenuhi, kita sudah merasa cukup. Gitu. Jadi kita mengatakan, ya Allah, terima kasih, ya Allah sudah mengirim laki-laki yang baik untuk kita. Nah, jadi kalau kita lihat nih, ada teman kita, kelihatannya kok dia senyum terus gitu ya, bahagia berarti kan? Berarti kasih sayangnya itu terpenuhi. Kasih aja kerjaan yang banyak. Ya, kita kasih kerjaan nanti beres deh, gitu ya. Ya, Masya Allah. Terus kemudian yang kedua, langkah apa untuk meraih atau mendapatkan kembali cinta ya dalam rumah tangga kita itu adalah saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling terbuka. Jadi jangan ada rahasia di antara kita. Ya, itu ada dalam surat Al-Asr ya. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Ya. Jadi kalau masih ada rasa cemburu dalam diri kita, maka itu tandanya masih ada cinta dalam diri kita. Ya, terhadap pasangan kita ya. Kemudian yang ketiga apa ibu-ibu? Yang ketiga itu adalah menjadikan pasangan sebagai teman terbaik ya dalam komunikasi. Jadi kita bisa curhat sama suami kita ya. Jadi memang harus itu tadi ya. Kenapa keimanan? Karena ketika Allah berikan keimanan, Allah yang akan menyelesaikan segala permasalahan kita. Hatta dengan suami kita, hatta dengan anak-anak kita. Allah akan menyelesaikan. Kita yakin itu. Ya. Jadi ketika kita ada masalah, misalnya, kita bisa komunikasi dengan suami kita kalau mungkin masalah kita dengan orang lain. Jadi kita biasa untuk cerita. Kan ibu-ibu tuh biasanya suka cerita. Ya, walaupun mungkin suami kita sibuk, tapi harus ada waktu bareng sedikit ya. Mungkin menjelang tidur itu adalah waktu yang paling efektif kita untuk berbicara gitu ya. Ngobrol atau enggak ketika kita makan malam atau enggak kita pokoknya ada waktu-waktu santai di rumah gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan untuk berkomunikasi dengan suami kita karena fatal ya ketika kita tidak menjadikan komunikasi itu sebagai
menjadikan komunikasi itu sebagai sesuatu untuk tetap merawat ya. Salah satu merawat cinta itu harus memiliki komunikasi yang baik. Karena kadang-kadang mungkin kita dengan suami kita itu kan suka apa ya, namanya juga kan pasangan yang dulunya nggak kenal, dari keluarga yang berbeda, terus kemudian kita dijadikan satu, bahkan sebelumnya kita nggak kenal juga, terus kemudian tinggal bareng bersama. Pasti ketika kita sudah berusia puluhan tahun dalam dalam rumah tangga, tetap saja kita tetap belajar untuk memahami pasangan kita. Begitu juga pasangan kita, hingga nanti maut memisahkan kita. Entah kita duluan atau mungkin pasangan kita duluan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita tetap belajar untuk memahami pasangan. Begitu juga anak. Anak juga kita nggak bisa, Umi tahu banget nih kamu nih, sampai gimana pun detailnya pun tahu. Tetap kita harus tetap belajar. Ya, anak kita A, anak kita B, apalagi ya kalau milenial itu, Masya Allah ya, kita menghadapi anak-anak saya juga ya, 4 anak kita, cara membangun cinta itu tiap anak itu berbeda-beda. Ya, kadang-kadang pasti salah satunya ada yang ngerasa, kok Umi atau Abi lebih sayang ke A. Itu pasti semuanya ada yang merasa seperti itu. Padahal kita sudah berusaha untuk benar-benar memberikan kasih sayang kita kepada anak-anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Makanya ketika kita punya anak yang misalnya anak jadi juara terus ya, kemana-mana kita ngomongin dia, atau enggak di rumah kita selalu mengangkat-ngangkat dia, itu akan menimbulkan kecemburuan ya. Itu sama saja mungkin kita tidak menanamkan kecintaan kita kepada anak-anak kita. Ya, pasti anak dalam hati, oh selalu nih ya, ini terus nih yang diomongin gitu ya, karena tiap anak-anak itu punya keunikan tersendiri. Sahabat bikari yang dirahmati oleh Allah, dan kemudian yang keempat ya, kita perlu ya, wajib ya kita memiliki waktu me time ya, mungkin bersama pasangan kita, atau fun time ya, bersama family-nya. Kita ada kegiatan bareng, atau mungkin kadang-kadang kita perlu juga punya waktu yang berkualitas terhadap anak-anak kita masing-masing. Itu perlu, karena mungkin apalagi saya nih sekarang tinggal berdua aja di rumah. Nanti kalau anak datang dari Bandung ya, terus ada yang datang dari Bogor ya, kadang nggak janjian, bisa ketemu bisa enggak juga gitu ya, silih berganti gitu ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang di pesantren 2 ya, bagaimana cara kita membangun cinta tetap ya. Walaupun di pesantren bukan kita membuang anak-anak kita, tidak sama sekali, tapi kita ingin anak-anak itu bisa mendapatkan kebutuhannya dalam berilmu yang lebih dibanding ketika anak hidup bersama dengan kita. Ya, kalau kita kurang bisa memfasilitasi, kita misalnya sering keluar atau bagaimana gitu ya, kita harus bisa memberikan fasilitas kepada anak-anak kita. Sama ketika suami memberikan fasilitas kepada ibu-ibu semua ya, untuk mendengarkan kajian, untuk pergi ngaji, membaca atau ikutan tahsin. Banyak ya komunitas-komunitas kebaikan yang bisa kita lakukan gitu ya. Itu ketika suami tidak bisa memberikan pelajaran tentang itu kepada kita, tentang agama, maka wajib untuk mengizinkan bertolabul ilmi. Nah, kemudian yang kelima adalah meningkatkan rasa syukur dan sabar. Nah, ini karena bagi orang yang beriman ya, itu semua takdir yang Allah berikan kepada kita itu semuanya baik, nggak ada yang jelek. Itu ada ya, dalam hadis dikatakan ajab ya di amril mukmin, ajaban di amril mukmin. Ajaban itu artinya sungguh mengagumkan, ajaban di amril mukmin, untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Ketika Allah berikan sarro ya, maka dia sarro itu adalah kesenangan. S itu artinya senang ya, sarro artinya adalah S lagi, senang. Ketika mendapatkan kesenangan, maka dia syakar, maka dia akan bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan doro ya, keburukan atau musibah, maka dia akan sabar, akan bersabar. Jadi nggak ada yang membuat dia, ya Allah aku kok diberikan ujian begini melulu ya, sedih banget ya kalau melihat teman-temanku yang lain kayaknya cakep-cakep aja ya,
hidupnya baik-baik aja gitu ya, kayaknya nggak ada arang melintang, uangnya banyak. Kita selalu melihat uangnya banyak, terus juga apa ya, misalnya kita lihat anak-anaknya pada pinter-pinter gitu ya. Kita nggak usah menjadi apa ya, hakim buat kehidupan kita sendiri. Kita mengatakan itu baik. Padahal Allah sudah memberikan yang terbaik buat diri kita. Kenapa kita cukup-cukup aja? Yaitu Allah akan memberikan ketika mungkin kita diberikan kelebihan, kita akan sombong. Kita akan nggak seperti yang sekarang ini. Ya, kadang-kadang kebaikan itu nggak pernah kita apa ya namanya kita duga-duga sebelumnya. Tahu-taunya ketika kita duduk-duduk sama teman-teman kita, teman kita minta ngaji, teman kita atau enggak kitanya, mungkin kalau kita lihat nih ya, banyak orang yang pengen misalnya ngaji tahsin atau ngaji apalah gitu ya, untuk menambah keimanan kita. Kalau kita lihat mungkin di YouTube, itu banyak kan ya, ada tuh yang bagus-bagus, Ustadz Adi Hidayat, misalnya Mama Dede, Ustadz siapa lagi tuh, Ustadz yang dari Riau itu siapa ya, Ustadz Ustadz Abdul Somad, iya UAS, ya bagus-bagus dan kelihatannya membuat kita jadi tergerak untuk berbuat kebaikan itu lebih lagi, ya. Tapi itu adalah komunitas. Ya, kadang-kadang kita, kalau saya sih, kelemahannya ketika membuka YouTube, ya Allah 2 jam, lama banget gitu ya. Itu beda ketika kita mendatanginya ya dengan offline. Itu beda, akan lebih terasa. Jadi bukan hanya kita menambah pahala, tapi kita punya hubungan yang lebih spesial lagi dengan teman-teman. Mungkin ada, kalau kita lihat offline, ada teman-teman kita, ya. Jadi kita bisa menjalin komunikasi, bisa ikutan menyebarkan kebaikan juga, yang kontinu, gitu ya. Itu seperti itu ya. Dan kemudian tadi meningkatkan rasa syukur ya. Yang keenam adalah menahan amarah dan memunculkan sikap pemaaf. Ini jadi satu ya, karena saya ambil dari Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 134. Ya. Jadi Allah itu dalam surat Ali Imran ayat 134 itu Allah siapkan surga bagi orang-orang yang bagaimana? Yang wal kadhiminal ghaidh. Ada 2. Wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ya. Maka Allah akan memberikan hadiah yang besar. Karena sebenarnya kita wajar untuk marah, tapi kita menahan diri. Ketika kita menahan diri, itu terlihat kualitas keimanan kita. Ya, tapi ketika kita tidak bisa menahan diri, ya, maka kelihatan, oh ya Allah, ibu itu ternyata emosian juga ya. Karena kadang-kadang orang itu melihat kita itu, apalagi pakai jilbabnya rapi, bajunya rapi, bisa ngaji, bisa ngajarin Quran, bisa tahsin dengan baik, itu orang udah melihat kalau dia ada cacatnya, orang langsung diomongin. Ya. Makanya wal kadhiminal ghaidh itu artinya menahan amarah itu bagus banget. Perlu banget ini kita sosialisasikan. Yang perlu disosialisasikan apa? Akhlak kita perlu kita sosialisasikan kepada khalayak. Kita ajarkan, kita berusaha. Karena nggak ada sesuatu yang instan. Kita pun harus pelan-pelan belajarnya. Nggak bisa tiba-tiba yang kita tadinya baperan, yang tadinya kita tuh suka mudah tersinggung, terus kayaknya pengen balas lagi, kita tahan, jangan dibalas. Kalau mau balas boleh, tapi dengan kebaikan. In asantum li anfusikum, wa in asantum falah. Ya, maka kebaikan itu akan datang kepada kita sendiri. Kita berbuat baik kepada orang lain. Kita nggak usah ngitung-ngitung, kita kok berbuat baik sama dia ya, emang nanti dia berbuat baik sama kita? Nggak tentu dari dia. Allah akan tetap memberikan kebaikan itu menjadi milik kita, mungkin pada saat-saat yang lain, yang kita perlu. Allah berikan. Ya, kayak misalnya nih, suatu hari saya pernah nih ya, di UIN tuh, ada orang mau berobat, saya ada di belakangnya. Nah, terus kemudian ibu-ibu itu mau menebus obatnya buat suaminya. Nah, terus suaminya tuh nggak bisa ikutan karena sakitnya nggak memungkinkan dia untuk hadir. Akhirnya ditebus. Ternyata kurang.
Oh kurang ya Mbak, tuh saya nggak bisa dapat obatnya. Iya Bu, kurang gitu ya. Nah, kalau kita punya kelebihan uang, kita tanya, kurangnya berapa Mbak? Itu ketika hati kita tergerak untuk membantu orang itu adalah gerakan yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah peluang kebaikan ibu-ibu. Jadi jangan kita bilang, pura-pura nggak dengar, gitu ya. Nggak dengar gitu ya. Ternyata sebenarnya Allah sengaja memperlihatkan itu di depan kita, karena Allah ingin memberikan peluang kebaikan itu untuk kita, bukan untuk yang lain. Ya, kadang-kadang kesempatan itu datangnya cuma sekali, nggak 2 kali. Maka ketika Allah memberikan kesempatan, kita ambil, gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua dalam surat Al-Imran ayat 134 tadi, wal kadhiminal ghaidz, ya. Oh iya, ada hadis riwayat Ahmad itu ya yang menyatakan bahwa ketika orang yang kuat itu adalah bukan orang yang bisa melawan al-ghujur, tapi orang yang kuat itu adalah ketika dia marah, dia bisa menahan amarahnya. Itu adalah orang yang kuat. Jadi memang semua hadis, semua yang ada di Al-Quran itu adalah akhlak semua. Ya, kalau kita lihat ya, kita kaitkan kepada akhlak itu semuanya akhlak. Yang tinggal kita pilih aja, kita bisa apa enggak. Udah dikasih ya sama Allah dan Rasulnya itu ya. Itu kita cuma tinggal ngikutin aja kemampuan ya. Kayak kita bisa menentukan kematian kita itu dengan apa sih gitu ya. Kalau kita lihat banyak teman-teman kita yang sudah diwafatkan oleh Allah. Tapi bagaimana dengan kita? Akhir kehidupan kita, apakah ditutup dengan kematian yang baik? Apakah ditutup dengan amalan soleh yang terbaik saat itu? Gitu ya. Itu kita yang bisa merencanakan kematian kita. Hanya kita. Makanya Allah menyatakan, Allah itu akan mematikan kita dan membangkitkan kita dengan kebiasaan yang sama. Atau dengan orang-orang yang dicintai seperti itu. Ya, jadi ketika kita sering beramar ma'ruf nahi munkar, sudah pasti Allah akan memanfaatkan kita dalam kondisi yang seperti itu, dan Allah akan membangkitkan kita dengan kondisi yang sama begitu juga. Saya punya saudara suka banget mancing, ya, suka banget mancing, dan biasanya kalau mancing itu dapatnya gede-gede. Sebelum kematiannya dia mancing dan dapat yang gede. Setelah dapat, dia meninggal. Jadi memang Allah akan mencabut dia sesuai dengan kebiasaannya. Makanya yuk kita tentukan bagaimana kita ingin merencanakan kematian kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini sekarang udah mau masuk ya, bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, ya sahabat sekali yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua adalah wal afina anin nas. Wal afina itu afwan. Afina jadi memaafkan kepada sesama manusia. Ya. Kalau orang yang sudah mampu untuk menahan amarahnya, sudah bisa dipastikan pasti dia adalah orang-orang yang mudah memaafkan antar sesamanya. Ya. Karena itu suatu hal yang bersamaan tuh, berseiringan. Ketika dia bisa menahan amarah, berarti dia, karena menahan amarah itu susah ya. Nah, berarti dia termasuk orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Makanya ibu-ibu ya kita belajar untuk membiarkan orang yang misalnya ada orang yang melukai hati kita maafin aja. Kita bilangnya supaya kita nggak panas nih, kita bilang, oh iya, dia mungkin belum tahu, mungkin dia belum paham. Aku yang sudah dibina ya oleh guru-guru harusnya bisa memaklumi kondisi itu, ya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kita kalau ada orang yang melukai hati kita, perasaan kita, kita bilang aja, oh iya dia mungkin hilaf, dia belum paham. Kita yang terbina ya harus lebih memahami, ya wajar. Jadi supaya kita nggak jadi marah. Oh iya, itu kan tandanya Allah ngasih kesempatan sama aku supaya menahan amarah, gitu ya, supaya dapat surga itu. Nah ya. Jadi itu ya, insya Allah ya, Allah akan membantu kita ya mencarikan jalan keluar, mencarikan solusi dari segala permasalahan kita ketika kita dekat sama Allah. Nggak mungkin kita dekat sama Allah nih, terus kemudian
Allah akan mengesampingkan kita, tidak perhatian sama kita, nggak mungkin. Kita yakin aja, Allah pasti perhatian sama kita. Kalaupun ada cobaan, ada ujian, oh iya, ini kan Allah menguji kita ini, mungkin kemarin kita udah banyak senangnya kali ya, sekarang diuji karena Allah pengen naikin derajat kita, gitu ya. Oh ya, Allah sedang perhatian sama kita, Allah sedang sayang sama kita. Itu ya, kayak tadi ya, syukur dan sabar. Nah, terus kemudian kalau ini ya dengan pasangan kita ya, ketika kita melihat kekurangan, ketika kita melihat oh suami saya kok di usia segini baru ada nih sifat begininya ya, karena memang itu ya kita harus terus-menerus belajar memahami pasangan kita dan tutupilah kekurangan suami kita itu dengan banyak kelebihan yang dia miliki. Walaupun mungkin awalnya susah. Setiap mau kesel, oh iya dia banyak kelebihannya. Kesel banyak kelebihannya, enak banget ya kayak gitu ya. Jadi kita nggak pernah marah-marah. Ya kayak gitu ya. Nanti kalau kita, ini katanya nih ya, karena Allah sangat melihat ya usaha kita. Jadi ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, maka suami kita juga insya Allah sedang berusaha ya. Di dunia lain ya sedang berusaha untuk memahami kita, sedang berusaha untuk baik. Ketika kita misalnya nah, ibu-ibu ketika kita, oh iya ada juga ya, saya pernah dengar itu kemungkinan ya adanya pelakor dalam rumah tangga orang lain ya, bukan rumah tangga kita, itu disebabkan karenanya Allah sedang mencabut keberkahan dalam rumah tangga kita. Karena keberkahan Allah itu mencabut ya, kita nggak berasa ibu-ibu. Disebutkan ya dalam sebuah hadis itu, ketika Allah mencabut keberkahan dalam hati kita itu rasanya seperti ketika kita tidur. Ketika kita tidur itu kita nggak merasa, yang ada rasanya enak aja. Ternyata pas kita sadarin, kalau kita termasuk orang-orang yang sensitif, kolbunya dengan Allah, maka ya Allah, kok aku sekarang sudah banyak meninggalkan itu ya, amal-amal yang baik ya, silaturahim udah jarang. Itu ternyata kita sudah menyadari ketika Allah akan mencabut keberkahan-keberkahan itu dalam diri kita. Jadi kita langsung enggak mau begitu, saya mau itu, mau tetap menyambangi keluarga, silaturahim atau apa dan lain sebagainya seperti itu. Walaupun mungkin dengan hanya sebatas bisa telepon aja kalau jarak jauh. Nah, terus kemudian tadi kita sudah berbicara surat Al-Muzammil, kita sudah berbicara dengan surat Ali Imran ya. Nah, ketika kita terus ya memahami ini semua, maka ketika kita mendapatkan ujian, cobaan atau marah gitu ya, saat itu kita marah, kita tahan karena kita yakin ya, oh iya ruhiyah kita ini sudah dikuatkan dengan surat Al-Muzammil tadi. Tadi malam kita sholat malam apa enggak? Tadi malam kita tilawah atau enggak? Kalau itu sudah mulai kita tinggalkan, maka itu salah satunya Allah mencabut keberkahan. Ya, duha kita tinggalin enggak gitu ya. Karena ketika kita sholat, terus ketika kita punya hajat, kita lupa dan kemudian meninggalkan sholat itu, Allah akan tetap menandakan bahwa kita tetap melakukan sholat tersebut atau kegiatan atau amal sholat tersebut. Yang terakhir ibu-ibu, jangan sekali-kali kita bersikap qanaah dan zuhud dalam kebaikan dan berilmu. Ya, qanaah dan zuhud itu boleh dalam ketika kita melihat dunia ya. Tapi ketika kita berbuat kebaikan, kita qanaah, kita zuhud, merasa cukup. Kita berilmu merasa cukup, aku udah cukup, nggak usah ikutan-ikutan tahsin lagi, perasaan nih bacaan Quranku udah cakep kok gitu ya. Pas kita ikutan tahsin, disalahin dulu, terus kita langsung keluar. Ih males itu guru tahsinnya ngaco, soalnya ada ya di tempat saya tuh ada. Ustadz, saya udah nggak mau ikutan Ustadz lagi. Loh kenapa? Dia terus terang. Karena Ustadz beda banget dengan guru ngaji saya dulu waktu kecil SD. Ya, dia berarti nggak pernah mau melakukan perbaikan. Ya, bisa jadi ya kan dia salah gitu. Tapi nggak mau diperbaikin, enggak. Pokoknya yang nggak sama dengan Ustadz saya waktu dulu kecil berarti itu salah. Ya, itu berarti Allah mungkin belum memberikan hidayah kepada dia untuk melakukan kebaikan itu. Makanya kalau ada lembaga tahsin, aku nih tahsinnya masih jelek nih, aku mau ikutan gitu ya. Kalau bisa sih jangan keluar.
kalaupun kita keluar ada gantinya gitu ya. Mungkin kita ikutan tahsin yang mana gitu ya. Itu menambah-nambah amal soleh kita. Ya, Ibu-ibu. Jadi kita jangan bersikap merasa cukup ya, atau zuhud dalam kebaikan dan dalam berilmu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa dalam sharing-sharing aja nanti ada yang perlu kita diskusikan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya khususnya dan juga buat ibu-ibu semua. Ya, mudah-mudahan ya alhaqqu birabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebaikan datangnya dari Allah. Kalau kesalahan itu datang dari saya mohon maaf lahir batin. Kepada ibu-ibu sahabat Hikari, wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kasir. Uraiannya Bu Fitri, Masya Allah. Tidak sedikit ya, itu tadi banyak sekali. Saya yang tercatat aja hampir 1 halaman itu, yang awal-awal nggak saya catat. Masya Allah ya, nikmatnya kita bersama-sama dengan orang soleh ini seperti ini. Jadi kita diingatkan, walaupun mungkin sering ya kita mendapat ilmu seperti ini, tetapi memang namanya manusia itu kan tempatnya salah dan hilaf gitu ya, Bu Fitri ya. Jadi betapa sangat bermanfaatnya kita untuk selalu seperti ini sharing gitu ya, mendengarkan tausiah gitu ya, agar kita ya ini tadi selalu diingatkan gitu ya. Ya baik, selanjutnya kita mau buka sesi tanya jawab ya Bu Fitri. Silahkan dari sahabat Hikari yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan open mic atau silahkan tulis di chat ya. Masya Allah ya, jadi Bu Fitri ini putra-putrinya 4, sudah ada yang berkeluarga Bu? Belum, Bu Nuning. Belum. Kuliah ya Bu? Kuliah semester 6 yang paling besar. Masya Allah. Kemudian yang kecil-kecil sudah di pesantren ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Ya Masya Allah ya, sudah banyak berpengalaman ya Bu Fitri ini. Silahkan ibu-ibu sekalian. Di sini ada teman-teman kita, ada 12 orang nih ya. Ada Bu Ida ya, tadi ketemu nih sepertinya Bu Ida. Kemudian Bu Dr. Marita, Miss Tiasti, Mbak Tarni, Mbak Teti Latifah, Mbak Tuti, kemudian Umu Ibrahim, Bunda Yeti. Silahkan yang mau open mic. Mbak Tarni atau siapa yang ini sudah on cam nih, Mbak Tarni mau bertanya, Mbak Tarni? Kayaknya udah pada jelas kayaknya Bu Nuning. Tinggal dipraktekin aja. Iya betul Bu. Curhat juga boleh kok, silahkan curhat. Kayak Mama Dede dong ya. Curhat dong Mama Fitri. Boleh deh Bu. Alhamdulillah. Silakan Mbak Tarni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya pribadi nih Bu, untuk anak-anak ya Bu ya, masih agak kesulitan gitu ya, karena kan memang nggak 24 jam bersama mereka gitu ya, karena kerja juga. Jadi gini, kadang tuh untuk menahan marah nih Bu, kalau misalkan mereka nggak nurutin apa yang kita perintahkan, padahal udah berkali-kali gitu ya Bu, kayak misalkan masalah hal kecil aja kayak baju gitu misalnya, kita udah kasih tahu kalau kotor taruh di mana, kalau bersih harus gimana gitu, tapi masih begitu lagi gitu ya. Kadang sadar juga sih Bu dari dirinya saya sendiri, memang jadi bagaimana, ada contoh dari salah satu keluarga di satu rumah Bu ya, contohnya aduh apaan ibu saya sendiri gitu, maksudnya ibu saya masih seperti itu, kalau naruh baju kotor tuh nggak di tempatnya. Jadi kayaknya anak-anak saya ngarah ke sana Bu gitu. Dan sedangkan kalau saya harus ngedidik ibu saya juga kan namanya orang tua ya Bu gitu ya, dari awalnya nggak dapat pendidikan yang seperti itu, jadi pas kesininya ngaruh juga ke anak-anak saya Bu gitu. Itu gimana ya Bu ya?
Sedangkan kita kan nggak boleh juga marah sama ibu. Tapi anak-anak saya kayaknya lebih nyontoh ke neneknya gitu, karena memang lebih banyak tinggal sama neneknya seharian. Karena kan saya kerja dari jam setengah 2 berangkat sampai setengah 10 seperti itu, Bu. Jadi apa yang saya terapkan karena suka mental, Bu, begitu Bu Fitri. Oh iya, baik Bu Iya, Tarni. Ini langsung aja saya jawab gitu iya, ya, Bu iya, Nuni. Ya, jadi memang kelakuan anak-anak itu kan memang melihat dari orang-orang yang ada di sekitarnya ya, begitu ya, iya, habit iya, mereka. Jadi kayak misalnya anak-anak kita yang tadinya baik ya, terus kemudian bertetangga dan kemudian mungkin misalnya di antara tetangga kita ada anaknya yang ngomongnya kurang baik, maka anak kita pun akan mencontoh. Seperti itu kan ya iya, biasanya ya. iya, iya, Makanya ketika kita bergaul dengan orang-orang pandai besi, kita akan ikut kena cipratan hmm, sebaiknya gitu ya. iya, iya, Nah, sama seperti itu juga. Jadi apalagi sekarang ini yang ada dalam rumah kita itu adalah ada ibunda kita. iya, Ya, iya, udah gitu sebenarnya kita jangan sampai menjadi orang yang kita ini mungkin udah apa ya, salah dalam pengasuhan anak-anak kita mungkin udah banyak gitu ya. Kayak saya itu merasa banyak banget ya gitu ya. banyak banget, Banyak kekurangannya sampai kayak kadang-kadang kita sekarang itu untuk apa ya namanya, untuk memberikan pola-pola yang baik itu ya, ketika anak-anak kita sudah lebih besar gitu ya, apalagi udah kuliah, itu memang agak sulit karena mungkin pola mereka itu hidup dengan teman-temannya itu lebih besar ketimbang kita. Kayak misalnya yang dulunya suka sholat malam, sekarang kadang-kadang hampir enggak. Ya, itu kan kadang kita ketika kita di rumah kita pengennya, ayo Kak, ayo Dek, gitu ya. Walaupun mereka sholat, tapi enggak seperti dulu. Ya, kalau dulu kayak adonan dibentuk bulat, dibentuk kotak, kok gampang banget ya. Kok kalau sekarang, Masya Allah nyerah hati gitu ya, rasanya ya ampun gitu ya. Gimana ini ya, anak-anak kita bilang aja sama Allah gitu ya. Kayak gini Bu Tarni ya. iya, Kita nggak bisa memaksa untuk orang tua kita bilang aja kepada anak-anak kita, maafin mama, maafin berarti eyang ya, iya, maafin mbak ya, bukannya mbak sebenarnya pengen begitu, tapi memang dulunya mungkin itu kebiasaan dari mbak, mungkin nggak ada yang apa ya, nggak ada yang berani menyampaikan, jadi mbak begitu, makanya kita sekarang ikutin mbahnya baiknya aja, tapi bukan berarti begitu nggak baik. Ya maksudnya sebenarnya kan kalau kita habis kita mandi, naruh anduk, coba deh dipaksain walaupun kita kayaknya aduh males banget ya. Taruh deh di situ deh. Kalau misalnya anak kita belum mau, ya udah kita ambil, besok taruh di sini ya. Besok begitu lagi, besok taruh di sini ya, gitu kan begitu terus ya. Masya Allah gitu ya. Memang ya Allah stok sabarnya. Kalau dulu kita sendiri stok sabarnya itu hanya untuk diri sendiri. Tapi ketika kita nikah, stok sabarnya udah ada pasangan. Ketika kita punya anak, stok sabarnya itu berkali lipat sesuai dengan jumlah anak kita. Makanya kita yang kudu sabar, ya. Nah, jadi ketika kita apa namanya memberikan kepada anak kita bilang, adik ditaruhnya di situ ya. Misalnya nggak mau, ibu juga begitu. Misalnya mbak juga begitu. Nggak apa-apa, mbak kan udah sepuh, kasihan. Udah sekarang kita aja, gitu ya. Jadi maksudnya, ayo gitu ya. Pokoknya kita dengan cara baik, jangan tuh kan ditaruh di situ lagi kan, adik emang ini kebiasaan gitu ya. Kalau kita ngomong begitu, kadang-kadang kita ngomong kebiasaan sebenarnya itu. Saya jadi ingat ya ada hadis yang mengatakan ketika seorang ibu itu mengatakan sesuatu kepada anaknya, itu suatu ucapan itu bisa jadi doa. Karena kita nggak pernah tahu Allah mengabulkan ya atau mengaminkan doa-doa yang mana itu yang kita sampaikan ke anak kita. Makanya kalau kita bilang misalnya, anak ini susah banget sih diatur, itu juga jangan. Yang baik ya Dek, gitu ya. Atau enggak kita bilang, ayo Dek, gitu ya, maafin Umi. Saya juga suka gitu kalau saya merasa salah nih, kenapa nih anak nambah, kenapa? Umi salah ya? Coba dong cerita dong. Kan kadang ada anak yang introvert, ada yang extrovert ya. Kalau extrovert kita nggak perlu menggait, tapi kalau introvert itu yang agak susah. Ada anak saya yang gitu. Jadi harus kemana-mana dulu. Kita minta saat itu nggak mau dia ngomong, tapi nanti tiba-tiba dia suka ngomong, waktu itu begini-gini, oh itu toh. Tapi alhamdulillah dia masih mau cerita. Ya, kita doa aja Bu Tarni kalau begitu. Ya, apalagi itu cuma naruh anduk atau naruh apa ya, bukannya membangkang kepada orang tua. Itu harus kita syukuri.
itu cuma kebiasaan. Nanti ketika anak kita tidak melihat lagi kebiasaan itu dalam rumahnya, mudah-mudahan akan jadi baik. Ya, amin. Amin, Bu. Ya, Jazakallah khair. ya, Dari wa iyaki. Ya, Masya Allah ya. Perjuangan seorang ibu ya, stok sabarnya harus banyak. Jadi yang katanya sabar itu ada batasnya, kita minta sama Allah ya bahwa sabar itu terus ditambahkan oleh Allah gitu ya untuk kita sebagai seorang ibu ya. Ya, di belakang Mbak Tarni ada lagi yang mau bertanya atau sharing, silahkan. Di sini hanya beberapa orang saja yang saya kenal, nih. Ada Betani, ada Bu Vivi, Bu Marita, terus ada Bu siapa lagi ya? Kayaknya ada Bu Yeti ini. Bu Yeti kayaknya nih adik ipar saya nih kayaknya, nggak tahu dia benar apa enggak. Iya. Ternyata sudah pada kenal ya, Bu Fitri. Oh, cuma sedikit. Yang lainnya saya belum tahu kayaknya. Iya. Masya Mungkin Allah, ya. iya, mungkin udah pada paham semua kali Bu Nuning ini. Iya, tinggal aplikasinya ya Bu ya. Iya, siap. Itu mah kita sama-sama belajar ya Bu Nuning ya. Betul. Dan saling mengingatkan ya Bu Fitri. Betul, Ya. betul. Iya, kalau saya nggak ngingetin juga kadang saya suka begitu. Tapi ketika kita ngomong begini ya, ngisi gitu ya, ada kajian-kajian, sekaligus, oh iya ya, kita mengingatkan kembali diri kita. Mungkin ada yang hilang, ada yang apa ya terlupa gitu ya. Untuk keluarga kita menemukan cinta gitu. Bahkan mungkin kalau kita dengar Ustadz apa Cah, itu Ya. kalau dengan pasangan tuh, ini katanya nih, baiknya ketika kita tidur itu alurnya sama ya. Alurnya itu maksudnya kita mau tidur, suami kita juga lagi mau tidur, bukannya kita mau tidur, suami kita main HP. Suami kita mau tidur, kita yang megang HP gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tidurnya bersamaan. Terus kemudian kalau kata Ustadz Cah itu kita berpegangan tangan. Yang mau mulai siapa dulu? Karena kalau yang kita ilmunya yang tahu kita bilang, kita pegangan ya, malu banget gitu ya. Ya, seperti itu. Terus katanya, Umi jadi begitu gitu ya. Emang nggak boleh. Karena kita kan misalnya gitu ya, malu ya. Tapi sebenarnya nggak usah malu. Ini ada ilmunya. Ini kata Ustadznya begini, begini, begini. Oh gitu. Jadi kita pegangan tangan ya. Biar kita bonding ya, rasa bonding kita itu muncul. Dan kemudian itu tadi, membangun cinta dalam rumah tangga, terutama dengan pasangan tuh begitu katanya di tempat tidur. Itu aja. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ilmunya Bu Fitri ya. Semoga kita semua dapat mempraktekkannya ya di rumah masing-masing bersama keluarga kita tercinta. Amin, amin. Ya, terima kasih banyak sharingnya Bu Fitri. Kalau tidak ada lagi yang mau sharing, apa mau kita tutup aja nih? Baru 17.18. Bu Dr. Marita. Waalaikumsalam. Wah iya Ki, Bu Dr. Marita. Sehat semua ya, Ibu-ibu ya. Iya. Oke, tampaknya kita cukupkan dulu ya, Bu Fitri ya. Ya, mungkin ada aktivitas lain yang mau dilakukan di rumah, silahkan. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah yang membalas kebaikan Ibu dengan kebaikan yang lebih banyak ya. Amin. Ya, kita tutup webinar sore ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, dengan doa penutup majelis. Subhanakallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, segala kebaikan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah ya, dan semoga ilmunya Bu Fitri sebagai narasumber kita sore ini semakin mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Dan semua yang mendengarkan semoga juga
mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah ya. Amin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata dan tingkah laku yang kurang sopan atau ada salah ya. Kebenaran dari Allah, semoga kita semua dapat mengikuti, dimudahkan untuk mengikuti kebenaran itu. Amin. Ahwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kari semuanya. Mohon undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.